Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 mata kuliah proses berpikir matematis dengan beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Luna Farah Adana, dan rekan-rekan saya, Duma Rumapea dan Salsabila Melodita. Kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai teori-teori dan studi kasus tentang berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan kemampuan-kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia pada abad ke-21 adalah globalisasi, yang membawa persaingan ketat di berbagai aspek kehidupan. Untuk menghadapi perubahan ini, pendidikan perlu menyiapkan siswa agar mampu bersaing di tingkat global. Matematika, sebagai salah satu disiplin ilmu dasar, memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya peranan matematika ini menuntut penguasaan keterampilan dan kemampuan matematis yang semakin kompleks, terutama untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Dalam konteks pembelajaran matematika, ada beberapa kemampuan dasar yang perlu dikembangkan. Menurut Sumarno dan Mufarihah, kemampuan dasar matematika dapat diklasifikasikan ke dalam 5 standar utama, yaitu pemahaman matematis, pemecahan masalah, penalaran matematis, koneksi matematis, dan komunikasi matematis. Standar ini sejalan dengan panduan yang diberikan oleh National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) yang menetapkan standar seperti pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan representasi sebagai keterampilan penting yang harus dimiliki siswa. Pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS) dalam pembelajaran matematika sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia modern. HOTS mencakup keterampilan analisis, evaluasi, kreasi, dan pemecahan masalah yang memungkinkan siswa tidak hanya menghafal rumus atau mengikuti prosedur mekanis, tetapi juga memahami konsep secara mendalam, membuat keputusan yang logis, dan menemukan solusi inovatif dalam berbagai situasi. Kemampuan ini sangat dibutuhkan di era globalisasi dan kemajuan teknologi, di mana kemampuan berpikir kritis dan kreatif menjadi kunci untuk sukses di dunia yang serba modern. Matematika sebagai disiplin ilmu yang kompleks sering dianggap sulit karena menuntut logika, pemahaman konsep yang mendalam, dan kemampuan menghubungkan berbagai ide secara sistematis. Siswa sering merasa terbebani dengan kesulitan ini, sehingga strategi pembelajaran yang menekankan pengembangan HOTS sangat penting untuk membantu mereka melihat matematika sebagai alat pemecahan masalah yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran berbasis HOTS seperti pembelajaran berbasis masalah problem-based learning, diskusi kelompok, dan eksplorasi konteks dunia nyata tidak hanya meningkatkan keterampilan berhitung, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir sistematis, kreatif, dan logis. Selain itu, pengembangan HOTS juga mendukung penguasaan 5 kompetensi matematis utama, yaitu pemahaman matematika, pemecahan masalah matematis, penalaran matematis, koneksi matematis, dan komunikasi matematis. Melalui penguatan kompetensi ini, siswa tidak hanya memahami matematika sebagai ilmu yang abstrak, tetapi juga sebagai alat yang aplikatif dan relevan untuk memahami dunia di sekitarnya. Dengan demikian, pembelajaran matematika yang menekankan HOTS akan membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih tangguh, kreatif, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Menurut Syakban 2008, komunikasi matematis merupakan cerminan pemahaman matematika siswa dan merupakan bagian penting dari daya matematika. Dalam pembelajaran matematika, siswa seolah berbicara dan menulis tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka secara aktif terlibat dalam proses ini ketika diminta untuk mempertimbangkan ide mereka, bertukar pikiran dengan teman, serta berbagi strategi dan solusi. Menurut NCTM, National Council of Teachers of Mathematics 2000, dalam kurikulum matematika sekolah menengah terdapat kemampuan komunikasi matematis, seperti mengkomunikasikan ide dengan simbol atau ekspresi matematik, untuk memperjelas masalah, memiliki sikap menghargai peran matematika dalam kehidupan, serta kemampuan percaya diri dalam pemecahan masalah. Ada 3 indikator pada kemampuan komunikasi siswa yang dapat dilihat dalam pembelajaran matematik menurut NCTM. Yang pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan dan tertulis, merepresentasikan serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, mengimpresentasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan strukturnya untuk menyajikan ide-ide dan menggambarkan hubungan-hubungan model-model. Pendapat Sumarno 2015 yang mengatakan kemampuan komunikasi matematik juga sesuai dengan hakikat matematika sebagai bahasa simbol yang efisien, padat makna, memiliki sifat keteraturan yang indah, dan kemampuan analisis kuantitatif, bersifat universal dan dapat dipahami oleh setiap orang, kapan dan di mana saja, membantu menghasilkan model matematika yang diperlukan dalam pemecahan masalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan masalah kehidupan. Adapun beberapa indikator dari kemampuan komunikasi matematik menurut Sumarno
yaitu yang pertama, menyatakan benda-benda nyata, situasi, dan peristiwa sehari-hari dalam bentuk model matematika, seperti gambar, tabel, diagram, grafik, atau ekspresi aljabar. Yang kedua, menjelaskan ide dan model matematika yang dipelajari ke dalam bahasa sendiri. Yang ketiga, menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang dipelajari. Yang keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, membaca dengan pemahaman suatu presentasi tertulis. Yang keenam, membuat konjektur, menyusun argumen, dan merumuskan definisi dan generalisasi. Sebuah pasar malam menyajikan berbagai macam permainan. Salah satunya adalah bola-bola berhadiah. Aturan permainannya, di dalam sebuah kotak hitam dan tertutup kain, terdapat 4 bola merah, 3 bola biru, dan 3 bola hijau. Pemain berkesempatan 2 kali untuk mengambil 1 bola merah dan 1 bola biru dari dalam kotak. Jika berhasil, pemain akan mendapatkan hadiah, dan Gladys akan mencoba bermain. Jelaskan bagaimana Gladys akan memenangkan permainan tersebut. Untuk bisa memenangkan permainan bola-bola berhadiah, Gladys perlu mengetahui terlebih dahulu berapa banyak peluang terambilnya 1 bola merah dan 1 bola biru dengan 2 kali kesempatan. Diketahui banyak bola di dalam kotak adalah 4 bola merah, 3 bola biru, dan 3 bola hijau dengan total 10 buah bola. Ditanya berapa peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola biru. Kemungkinan yang pertama, jika Gladys mengambil bola merah lalu bola biru. Peluang bola merah pertama adalah 4/10 dan peluang bola biru setelahnya adalah 3/9. Jadi, peluang bola merah pertama 4/10 dikali peluang bola biru setelahnya 3/9 sama dengan 12/90. Kemungkinan yang kedua, jika Gladys mengambil bola biru lalu bola merah. Peluang bola biru pertama adalah 3/10 dan peluang bola merah setelahnya 4/9. Jadi, 3/10 dikali 4/9 sama dengan 12/90. Jumlah kedua peluang adalah 12/90 ditambah 12/90 sama dengan 24/90, bisa disederhanakan menjadi 4/15. Maka peluang Gladys memenangkan permainan dengan 2 kemungkinan dan 2 kesempatan adalah 4/15. Soal ini akan mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa, jenis soal berpikir tingkat tinggi yang tidak hanya bernalar, tetapi juga berbicara bagaimana soal tersebut harus diselesaikan. Siswa diminta untuk menjelaskan bagaimana atau langkah-langkah Gladys untuk memenangkan permainan tersebut, sesuai dengan indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis menurut NCTM dan Sumarno. Yaitu, situasi dalam soal adalah dalam kehidupan sehari-hari yang dimodifikasi dalam model matematika materi peluang. Siswa akan memahami dan mengekspresikan ide-ide matematika yang sudah dipikirkan melalui tulisan dan lisan. Yang terakhir, dalam pengekspresian penyelesaian, siswa akan menggunakan istilah-istilah dan notasi matematika, menyusun argumen, dan merumuskannya. Penalaran matematis. Pengertian penalaran matematis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran dari kata nalar yang artinya sebagai kekuatan pikir. Sedangkan penalaran diartikan sebagai proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Surter dan First yang dikutip dari Dahlan menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan suatu proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan, pentransformasian yang diberikan dalam urutan tertentu untuk menjangkau kesimpulan. Sementara menurut Fajar Shadiq yang dikutip oleh Sri Wardani, penalaran adalah suatu kegiatan atau aktivitas berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan atau proses berpikir dalam rangka membuat pernyataan baru yang benar berdasarkan beberapa pernyataan sebelumnya yang telah dibuktikan benar atau diasumsikan benar. Jadi, istilah penalaran matematika atau bisa dikenal dengan penalaran matematis dalam beberapa literatur disebut dengan mathematical reasoning. Karin Brody menyatakan bahwa mathematical reasoning is reasoning about and with the object mathematics. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa penalaran matematis adalah penalaran mengenai objek matematika. Objek yang dimaksud dalam hal ini adalah cabang-cabang yang dipelajari seperti statistika, aljabar, geometri, dan lain sebagainya. Yang kedua, komponen penalaran matematis. Yang pertama, kemampuan mengajukan dugaan. Kemampuan ini merupakan kemampuan peserta didik dalam mengajukan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, kemampuan melakukan manipulasi matematis. Kemampuan ini merupakan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai cara sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Peserta didik mampu menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, dan menyimpulkan masalah yang diselidiki. Yang keempat, kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. Kemampuan ini merupakan proses berpikir yang menggunakan pengetahuan sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah pemikiran dari sebuah pernyataan.
Yang kelima, kemampuan memeriksa kesasihan suatu argumen. Kemampuan memeriksa kesasihan suatu argumen merupakan kemampuan yang mengkehendaki peserta didik agar menyelidiki tentang kebenaran dari suatu pernyataan yang ada. Dan yang terakhir, kemampuan membuat pola dari sifat atau gejala matematis untuk membuat generalisasi. Kemampuan membuat pola dan sifat atau gejala matematis untuk membuat generalisasi merupakan kemampuan peserta didik dalam menemukan pola atau cara dari suatu pernyataan yang ada sehingga dapat mengembangkan ke dalam kalimat matematika untuk membuat suatu generalisasi. Yang berikutnya adalah rancangan soal HOTS untuk mengukur kemampuan penalaran matematis. Yang pertama, Ani akan memberikan ibu hadiah ulang tahun dan akan memasukkan ke dalam kotak yang alasnya berbentuk persegi dengan punya volume 64.000 cm3. Kotak hadiah itu akan dibungkus dengan kertas kado dengan motif yang berbeda. Ada 2 motif kertas kado yang dipilih oleh Ani dengan ukuran dan harga seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Lalu, berapakah uang minimum yang harus dikeluarkan oleh Ani sehingga kotak kado itu dapat terbungkus seluruh permukaannya? Soal tersebut melibatkan beberapa hal. Yang pertama, integrasi konsep. Siswa tidak hanya menggunakan satu rumus atau konsep. Mereka harus menghubungkan pemahaman tentang volume untuk menentukan dimensi kotak dengan asumsi kubus untuk minimalisasi. Lalu menggunakan dimensi tersebut untuk menghitung luas permukaan dan akhirnya mengimplikasikan luas permukaan pada perhitungan biaya dengan 2 pilihan yang berbeda. Lalu, yang B, pemecahan masalah. Soal ini bukan hanya sekedar menghitung volume atau luas permukaan. Ada masalah tambahan, yaitu memilih motif yang paling ekonomis untuk menutupi seluruh permukaan kotak, memerlukan perencanaan dan strategi. Yang ketiga, penalaran analisis. Untuk menjawab pertanyaan, peserta didik harus menganalisis ukuran dan harga kedua motif kertas kado, menghitung berapa banyak lembar yang dibutuhkan untuk masing-masing, dan kemudian membandingkan total biaya untuk menentukan pilihan yang paling murah. Proses ini melibatkan penalaran logis dan analisis teknik. Untuk penyelesaian soal tersebut, kita misalkan musuh kotak pembungkus kado adalah X, dan tingginya adalah T, dan volume kubus adalah 64.000 cm3. Maka pengambilan yang dilakukannya adalah T sama dengan 64.000 cm3. Maka diperoleh T sama dengan 64.000 per X kuadrat. Itu adalah kesamaan pertama. Dan L sama dengan 2X kuadrat ditambah 4XT itu adalah kesamaan kedua. Dengan mensubstitusi kesamaan pertama ke kesamaan kedua, maka diperoleh L sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikali 64.000 per X kuadrat. L sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikali 256.000 per X. Lalu, aksen sama dengan 4X dikurang 256.000 per X kuadrat. Syarat maksimum adalah L sama dengan 0. Maka 4X dikurang 256.000 per X kuadrat sama dengan 0. X pangkat 3 dikurang 256.000 per X kuadrat. Lalu kita operasikan, kita dapat hasilnya X pangkat 3 sama dengan 640.000, sehingga X adalah 40 cm. Lalu kita menghitung luas pembungkus kadonya. L sama dengan 40 kuadrat ditambah 256.000 per 40. Kita operasikan, 40 kuadrat itu sama dengan 3.200 ditambah 6.400, maka hasilnya 9.600 cm3. Jika Ani membeli buku A, maka dibutuhkan 9.600 per 85 dikali 60 sama dengan 1,88 atau sekitar 2 lembar. Lalu jika Ani memilih motif B, maka dibutuhkan 9.600 per 90 kali 75, maka 1,42 atau sekitar 2 lembar. Harga per lembar motif A sama dengan 5.000, sehingga diperoleh biaya 10.000. Lalu harga per lembar motif B adalah 7.500, sehingga diperoleh biaya 15.000. Maka biaya yang paling murah adalah kertas kado motif A. Nah, di sini ada rancangan soal HOTS untuk kemampuan koneksi matematis. Soalnya itu ada sebuah perusahaan properti yang berencana menanam pohon di sepanjang jalan kompleks perumahan baru yang memiliki panjang 600 meter. Untuk menciptakan suasana asri dan nyaman, pohon akan ditanam secara merata sepanjang jalan tersebut. Satu pohon sudah ditanam di ujung jalan sebagai titik awal. Jarak antar pohon D ditentukan dengan D sama dengan 600 per N dikurangi 1. Dengan N adalah banyaknya pohon yang akan ditanam. Untuk memastikan jarak antar pohon tetap nyaman dan fungsional, perusahaan menetapkan syarat, yaitu 600 per N dikurangi 1 kurang dari D kurang dari 600 per Y dikurangi 1. Dengan X kurang dari N kurang dari Y, di mana X adalah batas minimum jumlah pohonnya dan Y itu adalah batas maksimum jumlah pohonnya. Lalu ditanyakan, jika perusahaan menginginkan jarak antar pohon itu 8 meter dan 20 meter, berapa banyak pohon yang mungkin ditanam? Dan dari banyaknya pohon yang mungkin ditanam, jika setiap pohon itu dihargai dengan harga 350.000, maka berapa biaya total untuk membeli pohon tersebut? Nah, soal ini termasuk soal HOTS. Kenapa? Karena melibatkan lebih dari sekedar perhitungan dasar. Karena siswa harus memahami konsep fungsi rasional dalam rumus D sama dengan 600 per N dikurangi 1, yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jumlah pohon dan jarak antar pohon. Hal ini menuntut analisis untuk melihat bagaimana perubahan jumlah pohon akan mempengaruhi jarak secara tidak langsung.
Soal ini juga menguji keterampilan evaluasi karena siswa perlu menentukan rentang nilai N yang memenuhi dua batas sekaligus, yaitu batas minimum dan maksimumnya. Soal ini juga pastinya mendorong transfer pengetahuan karena siswa harus mengaitkan konsep matematika dengan konsep dunia nyata, seperti pengelolaan biaya dan desain jalan yang memperluas pemahaman mereka di luar konteks. Nah, kenapa soal ini disebut atau kenapa soal ini mengandung kemampuan koneksi matematis? Karena soal ini mengaitkan berbagai konsep matematika seperti fungsi rasional, pertidaksamaan, pembulatan bilangan dalam konteks nyata, serta ekonomi. Siswa juga harus memahami hubungan antara panjang jalan, jumlah pohon, dan jarak antar pohon, serta bagaimana perubahan salah satu variabel akan memengaruhi sistem secara keseluruhan. Sehingga soal ini termasuk ke dalam kemampuan koneksi matematis, karena menghubungkan pengetahuan abstrak dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk solusinya di sini untuk yang A, karena sudah diketahui panjang jalan, jarak minimum dan jarak maksimum, kita gunakan saja rumus yang sudah diberikan, yaitu D sama dengan 600 per N dikurangi 1, lalu disubstitusikan dengan jarak minimum dan jarak maksimumnya. Nanti akan didapat bahwa banyaknya pohon yang mungkin ditanam itu di antara 31 sampai 76. Nah, untuk mengetahui berapa harga pohon dari banyaknya pohon yang akan ditanam, itu caranya 31 ditambah 76 itu dibagi 2. Nanti hasilnya kita dapat 53,5 atau kita bisa bulatkan menjadi 54. Nah, jadi ada 54 pohon yang mungkin akan ditanam di sepanjang jalan tersebut. Lalu dikalikan dengan harganya yaitu 350.000, maka totalnya menjadi 18.900.000. Kelompok kita mengangkat studi kasus tentang seorang peserta didik mendapatkan tugas dari guru untuk membuat model kerucut menggunakan seng berbentuk juring lingkaran. Juring tersebut memiliki sudut pusat 216 derajat dan jari-jari 10 cm. Siswa tersebut ingin mengetahui volume kerucut yang bisa dibuat dari seng tersebut. Lalu A. Jelaskan bagaimana peserta didik menentukan ukuran keliling alas kerucut dari data juring yang diberikan. B. Gunakan konsep hubungan antara panjang busur juring dan keliling alas kerucut untuk menentukan jari-jari alas kerucut. Lalu yang C. Hitung volume kerucut yang terbentuk, lalu jelaskan langkah-langkah penalaran. Lalu kita akan mengidentifikasi kemampuan apa yang muncul dan alasannya. Yang pertama ada kemampuan komunikasi matematis. Soal poin A merupakan soal yang melibatkan kemampuan komunikasi matematis, di mana peserta didik diminta untuk menyelesaikan permasalahan menentukan ukuran keliling alas kerucut. Peserta didik akan berpikir dan merepresentasikan atau menjelaskan bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan terkait dengan bahasa sendiri, dan tentu melibatkan istilah-istilah atau notasi-notasi dalam matematika. Kemampuan komunikasi matematis yang baik, peserta didik akan menjadi lebih aktif dan ekspresif mengungkapkan ide-ide dalam pikiran untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kedua, ada kemampuan koneksi matematis. Pada soal poin B, termasuk ke dalam kemampuan koneksi matematis karena mengharuskan siswa untuk mengaitkan berbagai konsep matematika. Siswa perlu memahami hubungan antara juring, lingkaran, dan bentuk kerucut yang dihasilkan dengan menggunakan konsep panjang busur yang merupakan bagian dari lingkaran untuk menentukan keliling alas kerucut, kemudian menghitung jari-jari alas kerucut berdasarkan keliling yang diperoleh, sebelum akhirnya menerapkan rumus volume kerucut setelah menemukan jari-jari dan tinggi. Soal ini mengasah kemampuan siswa untuk memecahkan masalah kontekstual. Ini mencakup penerapan pengetahuan geometri dan dalam konteks nyata, seperti pembuatan model kerucut dari seng, dan menunjukkan bahwa konsep matematika dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Dan yang ketiga ada kemampuan penalaran matematis. Pada soal C, memuat banyak penalaran matematis. Siswa harus mengembangkan dan mengevaluasi argumen dan bukti matematika ketika mereka menyimpulkan hubungan antara juring dan kerucut. Proses penentuan jari-jari alas dan tinggi kerucut melibatkan memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran seperti penalaran deduktif dalam menerapkan rumus-rumus geometri dan teorema Pythagoras. Langkah-langkah perhitungan volume kerucut secara keseluruhan menunjukkan kemampuan untuk mengorganisasikan dan mengkomunikasikan pemikiran dan argumen matematika mereka secara logis, di mana setiap langkah didasarkan pada hasil perhitungan sebelum dan prinsip-prinsip matematika yang relevan. Kesimpulan tentang volume kerucut adalah hasil akhir dari serangkaian penalaran sistematis. Nah, dari studi kasus yang sudah kita bahas, jadi studi kasus ini menggambarkan hubungan yang erat antara konsep-konsep geometri dasar seperti lingkaran, juring, dan kerucut yang dikemas dalam soal matematika berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Proses penyelesaian yang melibatkan kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis tidak hanya berlatih menerapkan rumus-rumus matematika, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir logis dan spesial. Kemampuan untuk memvisualisasikan transformasi dari juring menjadi kerucut, serta menghubungkan ukuran-ukuran keduanya merupakan keterampilan yang sangat penting dalam memahami konsep dari soal studi kasus tersebut. Lalu setelah kita menyusun makalah dan menganalisis soal-soal studi kasus dan membuat soal HOTS, maka kelompok kami itu mendapatkan pengetahuan baru mengenai topik berpikir tingkat tinggi atau HOTS, terutama pada kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis dari berbagai pandangan dan pendapat para ahli. Nah, kami berusaha melakukan yang terbaik meski ada beberapa tantangan dalam proses pengerjaan, mencari sumber yang relevan dan terbaru mengenai topik, menentukan hasil analisa studi kasus, dan merancang soal matematika berpikir tingkat tinggi yang harus melibatkan kemampuan-kemampuan lainnya. Dalam proses pengerjaan, kami juga melibatkan kemampuan-kemampuan terkait komunikasi untuk berdiskusi mengenai tugas proyek, koneksi untuk menghubungkan konsep-konsep setelah melakukan pengkajian teori, dan pastinya penalaran. Kelompok kami berharap apa yang telah dilakukan dan dikaji relevan dan bermanfaat untuk kedepannya.
Jadi dapat disimpulkan dari apa yang sudah kita bahas pada makalah dan draft tadi kasus, maka kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis menganalisis sebuah studi kasus dan merancang soal-soal matematika berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang melibatkan 3 kemampuan, itu dapat disimpulkan bahwa berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan suatu permasalahan kompleks dengan cara yang lebih terperinci dan detail. Di dalam kasus-kasus matematika berpikir tingkat tinggi, setidaknya ada 3 kemampuan yang harus terlibat di dalamnya, yaitu komunikasi, kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide matematika. Yang kedua itu ada koneksi, kemampuan untuk menghubungkan satu konsep matematika dan konsep lainnya. Dan yang ketiga itu ada penalaran, kemampuan untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan persoalan matematika. Dibuktikan kajian teori-teori yang sudah dicari dengan menganalisa sebuah studi kasus matematika materi geometri dasar dan merancang soal-soal tipe berpikir tingkat tinggi atau HOTS, semua berhasil membuktikan adanya indikator-indikator dari kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis. Mungkin sekian dari kelompok 5 mengenai kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama pada kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran, serta pembahasan mengenai studi kasus dan rancangan soal HOTS. Kami cukupkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.